Halo guys, kembali lagi bersama saya Selviana Burahewen, mahasiswa program studi pendidikan matematika IKTL semester 6 dengan NIM 8420221017. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait isu-isu mengenai kurikulum merdeka yang sedang terjadi di Indonesia. Video pembelajaran kali ini digunakan untuk memenuhi salah satu nilai ujian tengah semester pada mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pendamping atau dosen mata kuliah Ibu Lucia Bince Kumenireng, MPD. Berdasarkan sumber informasi yang telah saya cari dan saya temukan, saya mengambil 6 isu terkait kurikulum merdeka yang sudah resmi diterapkan di Indonesia. Isu yang pertama, sisa 20% sekolah belum terapkan kurikulum merdeka. Sumber informasi yang saya dapatkan dari Kompas.com yang diupdate pada tanggal 31 Maret 2024. Berdasarkan Kompas.com, kurikulum merdeka sudah resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional, di mana hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Anindito Aditomo, ia mengatakan bahwa kurikulum merdeka ini menjadi langkah besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ia menilai bahwa kurikulum merdeka sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karena kurikulum ini telah melalui proses panjang sejak awal kemunculannya dalam bentuk kurikulum prototipe di era pandemi COVID-19. Dengan terbitnya Peraturan Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum ini, memberikan kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Makarim, mengatakan hanya 20% sekolah yang belum menerapkan kurikulum ini. Artinya, sebanyak 300.000 satuan pendidikan, di mana itu merupakan 80% dari seluruh sekolah formal di Indonesia, sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Isu yang kedua, tujuan dari kurikulum merdeka, Kemenkibud sebut sekolah bisa transformasi. Dilansir dari Kompas.com yang diupdate pada tanggal 27 Maret 2024. Berdasarkan Kompas.com, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek yang mengakui bahwa sudah ada 300.000 atau 80% dari total satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang sudah mengaplikasikan kurikulum merdeka. Tujuan Kemendikbudristek dari pengimplementasian kurikulum merdeka ini adalah agar sekolah bisa bertransformasi, sehingga murid di sekolah itu mendapatkan kesempatan belajar yang sebaik mungkin. Menurut mereka, kurikulum merdeka akan membuat siswa bisa lebih bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan memiliki akhlak yang mulia. Dengan begitu, kedepannya akan terjadi pengembangan karakter dan kompetensi literasi dan numerasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem mengatakan bahwa alasan kurikulum merdeka memang dibutuhkan untuk pendidikan Indonesia saat ini, karena keberhasilan kurikulum merdeka adalah menjadikan pembelajaran sepanjang hayat. Nadiem mengatakan bahwa kurikulum merdeka adalah salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan, di mana dengan kurikulum merdeka ini, guru dapat lebih mudah menggunakan berbagai macam alat pembelajaran yang pada akhirnya dapat diukur dengan asesmen nasional. Isu yang ketiga,
Sekolah dengan kurikulum merdeka raih skor literasi numerasi tinggi. Dilansir dari Kompas.com yang diupdate pada tanggal 14 Maret 2024. Berdasarkan Kompas.com, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah melakukan asesmen nasional untuk melihat hasil skor literasi dan numerasi dari siswa-siswa di sekolah. Menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek, Anindito, mengatakan bahwa hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka telah meraih skor literasi dan numerasi tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana hal ini terlihat dari hasil asesmen nasional sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Ia mengatakan bahwa sekolah di daerah 3T yang menjadi daerah yang paling banyak menikmati manfaat dari keberadaan kurikulum merdeka. Isu yang keempat, kurikulum merdeka dinilai belum layak jadi kurikulum nasional. Ini tanggapan Kemendikbud. Dilansir dari Kompas.com yang diupload pada tanggal 28 Februari 2024. Berdasarkan Kompas.com, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menegaskan sudah membuat kajian akademik untuk mengubah kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Menanggapi kajian akademik terkait kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional ini, Organisasi Nirlaba Barisan Pengkaji Pendidikan atau BAJIK menilai kurikulum merdeka belum layak menjadi kurikulum nasional karena harus dievaluasi secara total dan menyeluruh. Direktur Eksekutif BAJIK, Putri, menilai bahwa kurikulum merdeka masih compang-camping dan banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Beliau mengatakan bahwa kurikulum merdeka belum layak menjadi kurikulum resmi nasional. Hal yang paling esensial yang harusnya ada dalam kurikulum resmi malah belum ada, yaitu kerangka kurikulumnya. Menurut Putri lagi, kurikulum resmi nasional apapun harus berdasarkan filosofi pendidikan dan kerangka konseptual yang jelas serta tertuang di dalam naskah akademik. Dalam naskah akademik, perlu juga dijelaskan berbagai argumen-argumen lain mengenai dasar-dasar pemikiran terkait kurikulum. Menurut Putri, naskah akademik sebagai argumen-argumen lain mengenai dasar-dasar pemikiran terkait kurikulum merdeka belum dijelaskan dalam kajian akademik kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Yang kelima, ramai soal pramuka tak jadi ekstrakurikuler wajib di sekolah dalam kurikulum merdeka. Ini kata Kemendikbudristek. Dilansir dari Kompas.com yang diupload pada tanggal 1 April 2024. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek, Anindito, membantah narasi yang beredar di sosial media soal pramuka yang dihapus sebagai ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum merdeka. Anindito mengatakan bahwa setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah wajib menyediakan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum merdeka. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kemendikbudristek tidak memiliki gagasan untuk meniadakan pramuka di dalam kurikulum merdeka. Ia menilai bahwa Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024 justru menguatkan peraturan perundangan dan menempatkan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan. Dalam praktiknya, Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024 hanya merevisi bagian pendidikan kepramukaan dalam model blok yang mewajibkan perkemahan menjadi tidak wajib. Namun demikian, jika satuan pendidikan hendak menyelenggarakan kegiatan perkemahan, maka tetap diperbolehkan. Selain itu, keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler juga bersifat sukarela. 6. Sistem tidak ada siswa tinggal di kelas di kurikulum merdeka dinilai turunkan motivasi belajar. Dilansir dari Kompas.com yang diupload pada tanggal 2 April 2024. Pemerhati pendidikan Doni Koisuma menilai bahwa siswa di dalam kurikulum merdeka masih banyak yang perlu diperbaiki. Salah satunya
Salah satunya adalah aturan yang membuat pelajar selalu bisa naik kelas atau lulus setiap tahunnya berdasarkan kurikulum merdeka. Menurut Doni, siswa Indonesia membutuhkan rasa disiplin serta memiliki pengembangan etos belajar yang tinggi untuk bisa sukses. Sementara di dalam kebijakan kurikulum merdeka, di mana ia menilai bahwa akan membuat anak menjadi tidak termotivasi untuk belajar karena selalu bisa naik kelas di setiap tahunnya. Menurut dia, kalau semua anak lulus, tentu akan membuat mereka tidak termotivasi belajar. Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tinggal kelas tetap harus dipertimbangkan kembali karena bisa menurunkan semangat belajar siswa. Sekian isu-isu terbaru terkait kurikulum merdeka dari saya, semoga bermanfaat.